Hello guys, ini kami lagi persiapan mau berangkat untuk sampling atau pengambilan sampel. Nah ini teman aku, jadi kami lagi siap-siap. Nah ini kami sudah sampai di PT-nya di Bengkulu Tengah. Nah ini itu industri pabrik karet. Nah kami masuk. Oke, ini kami lagi perjalanan menuju untuk pengambilan sampling. Nah, itu di perjalanan itu banyak banget itu bambu-bambu. Jadi, itu kan mau ngambil samplingnya itu limbah dari proses pengolahan dari industri karet ini, pabrik karet ini. Jadi, limbahnya itu dibuangkan ke sungai. Nah, sebelum dibuangkan ke sungai harus dicek dulu air limbahnya ini kualitasnya memenuhi atau belum. Karena kan memang ada standar SNI yang harus dipenuhi agar tidak tercemar. Nah ini kami sudah sampai di air limbahnya. Ini bagus ya guys, lumayan bagus airnya. Jadi ini langsung membuang ke sungai. Nah ini alirannya, aliran limbahnya. Nah ini pada saat pengambilan meletakkan ke dalam ember, ini ada ibu kepala UPTD laboratorium tempat kami magang sama mbaknya. Ini namanya Ibu Herlina sama Ibu Lia yang ngebimbing kami atau mengajari kami cara pengambilan sampling. Nah, kami kebetulan jurusan D3 Laboratorium Science itu harus mengetahui bagaimana cara pengambilan samplingnya. Ini yang pertama kita harus menggunakan handscoon atau sarung tangan ya, agar tidak terkontaminasi dengan yang lain. Nah ini kita akan untuk mengecekkan pH. Untuk pengecekan pH kita bilas terlebih dahulu untuk tempatnya itu, wadahnya. Nah baru dimasukkan air limbahnya tadi. Nah ini pengecekan pH-nya ini harus dikalibrasi terlebih dahulu ya teman-teman dengan larutan buffer pada saat sebelum berangkat. Jadi ketika sudah sampai di lokasi itu sudah langsung bisa digunakan atau dicek pH-nya. Nah ini pengecekan pH ini harus langsung di lokasi. Dan juga ada pengecekan suhu, pH, terus kayaknya sepertinya itu saja. Nah kemudian ini mbaknya lagi melakukan pengecekan suhu air limbah. Nah ini sambil kita menunggu dari pH, angka pH yang muncul di monitoring alat pH-nya, itu kita tunggu sampai stabil. Jadi ketika dia stabil itu angkanya itu bergantian gitu. Misalnya kayak di angka yang konstan atau tetap antara 21, 22, 21, 22. Ya berarti kalau sudah seperti itu berarti sudah konstan ya teman-teman. Nah ini cara pengambilan untuk sampel BOD. Seingat saya ini BOD itu tidak boleh ada gelembung udaranya. Nah jadi pada saat pengambilan sampel itu dicelupkan ke dalam air, tutupnya juga. Nah itu langsung ditutup di dalam air. Nah jadi dilihat dari luar itu ada gelembung atau tidak. Ketika sudah tidak ada gelembungnya itu baru ditutup. Nah setelah ditutup kita cek kembali masih ada gelembung atau tidak. Oke ini sudah tidak ada ya. Nah kemudian baru kita masukkan ke dalam kotaknya. Kemudian itu untuk pengambilan sampelnya parameter-parameter yang lain itu kayak COD, parameter FMN dan lain-lainnya. Nah ini parameter yang kita ambil itu tergantung dengan permintaan dari pelanggan. Oke, ini pengambilannya itu seperti biasa, jadi dituangkan saja ke dalam botol sampelnya. Oke, nah aku cerita sedikit ya teman-teman. Ini pengalaman berharga banget buat aku untuk terjun ke lapangan, untuk menyaksikan cara pengambilan sampel di lapangan. Itu kayak seperti kerja gitu kan ya. Itu sangat bermanfaat untuk aku, jadi bekal buat aku untuk kedepannya. Nah ini aku lupa ini parameter apa, itu kan udah ada kode-kodenya ya, tapi nggak kebaca, aku juga lupa. Nah kita harus ingat sebelum untuk mengambil sampelnya itu kita harus bilas,
karena kan kita nggak tahu, mungkin ada cairan, ya masih ada cairan di dalamnya. Nah oke. Nah ini untuk pengambilan minyak lemak, parameter minyak lemak. Nah ini harus langsung diambil dari air limbah yang mengalir ya teman-teman, karena takutnya nanti minyaknya itu ketinggal ketika kita ngambil dari melalui ember dulu. Nah jadi harus langsung diambil. Nah setelah itu baru kita melakukan pengawetan. Pengawetan ini dengan bahan asam sulfat. Jadi ditambahkan beberapa tetes biar si air limbahnya ini menjadi pH-nya asam. Nah ini diletakin di ini, aku lupa parameter apa saja yang diawetkan gitu kan ya. Seperti yang aku lihat di video ini, seingat aku ya, itu minyak lemak. Kalau yang botol ini aku lupa itu parameter apa. Setelah dimasukkan ke pengawetan ini baru kita dihomogenkan. Setelah dihomogenkan baru kita cek pH-nya dengan menggunakan universal, kertas universal ya teman-teman. Oke. Nah, ini kita baru cek di sininya. Ini oke, ini sudah ya teman-teman. Ini asam, sudah asam. Kita tutup kembali dan simpan ke dalam kotaknya. Untuk minyak lemak juga, jadi kalau sebenarnya gitu kami jurusan ini sangat unik sekali ya teman-teman, karena cuma satu-satunya di Indonesia. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ngambil, mungkin ada yang suka nih di laboratorium gitu kan ya, suka sama bahan-bahan, suka nih kalau dicampur-campur ini jadi berubah warna gitu kan ya. Itu boleh teman-teman untuk daftar prodi Laboratorium Sains di Universitas Bengkulu. Itu bisa daftarnya kayak jalur SNBT, jalur undangan gitu, sama jalur tes, dan juga ada jalur mandiri. Nah ini setelah dicampurkan baru dihomogenkan. Caranya itu seperti ini ya teman-teman untuk dihomogenkan. Kemudian kita cek lagi pH dengan menggunakan kertas universal tadi, untuk melihat pH-nya itu sudah asam apa belum gitu ya. Oke, ini sudah asam. Nah, kemudian baru kita tutup kembali. Setelah alat bahan untuk pengawetan tadi sudah selesai kita gunakan, baru kita simpan. Kemudian baru diisolasi. Nah, kita lepas dulu sarung tangannya, terus kita isolasi. Nah isolasi ini fungsinya untuk agar tutupnya itu tidak bergerak, jadi enggak ketika kita lagi di perjalanan itu enggak keluar airnya. Jadi dia ini. Nah ini kami sudah untuk pengambilan, tuh siap-siap untuk pulang. Dan ini ibu kami, mbaknya dan teman-teman. Ini aku lagi videoin ya teman-teman, jadi aku nggak ada di situ. Nah ini situasinya, ini ada bambu-bambu gitu kan ya. Nama juga untuk oke, ini kalian tahu nggak ini apa namanya? Yang tahu boleh komen di bawah. Mungkin di setiap daerah itu beda-beda namanya ya. Yang tahu silakan komen di bawah ya guys. Aku suka banget liatnya, ini keren banget. Ini unik, warnanya bagus. Ini ada orang dari pabriknya yang ngasih makan. Ini makannya kayak serangga gitu makanannya. Dia lahap banget makan tuh guys. Nah ini kondisi di PT-nya. Oke, ini aku lagi buat video say hi, mau kenalan sama burungnya. Ini aku di videoin teman aku. Nah setelah itu kami duduk. Setelah duduk tuh ada burungnya yang ada di belakang aku.
Jadi burungnya ini kayaknya mau main ya teman-teman. Nah ini burungnya. Jadi kami setelah sudah pengambilan sampling itu kami istirahat sebentar. Setelah istirahat kami lihat-lihat lah. Dia ini lokasinya itu sebelum masuk tadi. Jadi disediain gitu kayak diwadahin, tempatnya bagus. Setelah itu ada kayak pohon-pohonnya juga, ada rumah lah gitu kan ya, rumahnya si burung ini. Jadi ini bagus banget ya teman-teman. Nah dan akhirnya baru dimasukkan ke dalam lemari es. Diletakkan dulu ke dalam lemari es. Setelah mau diuji baru diambil. Dadah guys, terima kasih, sekian.